menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang terhormat Menteri Hak Asasi Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia, Republik Indonesia, Bapak Anak Presiden, langsung dikasih pantun Pak Kapolres. Ada bintang secerah mentari, bintang dikasih sang tercinta. Selamat datang Bapak Menteri. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Yang saya hormati Bapak Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia, Bapak Haji Mustafa. Yang hormati kami banggakan Bapak Bupati, Bapak Setiaji, dan Bapak Sekda, segenap Forkopimda yang hadir. Alhamdulillah rawuh Bapak Kapolres, Ibu Ketua DPR, Bapak Dandi dari yang materi, segenap tamu dari Kemenhan Jakarta, seluruh tamu undangan, kepala dinas, staf ahli, Pak Camat, dan seluruh hadirin yang pada hari ini bisa berkumpul bersama di pendopo kabupaten dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana atas nikmat taufik hidayah inayah terutama nikmat sehat, sehingga walaupun panas-panas, Pak Menteri mohon tahun depan juga diperhatikan untuk pendopo mau dibangun Pak Menteri. Untuk CSR dari Ilham ada Pak Menteri. Dalam keadaan sehat walafiat walaupun panas-panas, juga mohon maaf bagi yang beragama Islam, sholawat dan salam kita sama-sama aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya besok di akhir akhir. Bapak Menteri, Pak Bupati, dan segenap hadirin yang berbahagia, tentunya pada hari ini kita bangga kedatangan tamu Bapak Menteri
tapi kebanggaan ini mestinya bukan kebanggaan yang sebenarnya. Kita kedatangan Bapak Menteri bukan karena prestasi, tapi karena sesuatu yang harusnya dihindari untuk tidak terjadi. Tapi ini sudah terjadi. Dengan penyesalan apapun tidak mungkin bisa diubah. Sebagai yang dipercaya di Satgas, tentunya yang pertama kami ucapkan terima kasih sekali kepada seluruh yayasan atau pengelola dapur yang sampai detik ini telah berkontribusi untuk mensukseskan program Bapak Prabowo. Program ini mulia. Program ini benar-benar bertujuan untuk kebaikan Indonesia ke depan. Dan tujuan Pak Prabowo, innamal a'malu binniyat khairun nas anfa'u linnas. Pak Prabowo benar-benar bertujuan untuk kebaikan Indonesia ke depan, terutama menyongsong Indonesia Emas 2045. Namun sebetulnya tadi saya berdiskusi dengan Pak Sekda, Pak Menteri boleh lapor sampai bulan Desember kemarin Gerobokan masih zero dengan masalah, termasuk masalah keracunan. Baru di bulan Januari ini langsung ada 2 beruntun. Di awal bulan Januari di Yetas ya. Yang ini cukup membuat heboh sampai kita kedatangan Bapak Menteri karena memang skalanya cukup besar. Dan sebetulnya saya Pak Menteri, yang terjadi juga tidak semencekam yang di medsos. Karena sebetulnya para yang berdampak tidak dampak secara serius ya pusing, mual, rata-rata hanya itu. Dan setelah alhamdulillah kami telah menjalankan Gerobokan benar-benar alhamdulillah kondusif. Begitu ada kabar kasus ini, Forkopimda langsung terjun ke lapangan Pak Menteri, dan kami sendiri hari Minggu kemarin juga sudah ke lapangan, turun ke beberapa yang terdampak. Kita tanya satu persatu, memang sama Pak Menteri. Jadi indikasinya perut mual, kepala pusing, artinya kemungkinan besar dari keracunan makanan. Dan setelah kita tengok ke lokasi MBG di Waron, memang menurut kami dan menurut SOP memang belum sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk itu tadi kami terima kasih kepada segenap pengelola dapur, pemilik dapur, tapi ini untuk peringatan kita ke depan. Ini pelajaran kita ke depan. Kalau sudah terlanjur terjadi, tidak ada yang bisa menyesali. Dan ini sudah terjadi pengalaman untuk semua pemilik yang lain. Kalau dulu-dulu setiap kami meresmikan MBG, yang kami tekankan hanya menu porsi makanan sesuai dengan yang disyaratkan. Tentunya dengan pola 2310 dan 238 yang benar-benar harus diterapkan. 2 untuk pengelola dapur, 3 untuk operasional, dan 8 atau 10 untuk penerima manfaat. Tapi sekarang harus benar-benar tambah diperhatikan satu lagi, tingkat kesehatan kehigienisan makanan. Kejadian ini kemungkinan besar ada juga hubungannya dengan setelah libur sekolah. Jadi mungkin alat masak dan lain-lain yang juga harus perlu diperhatikan sesuai dengan petunjuk Bapak Menteri. Jadi dengan kejadian ini sekali lagi sebagai yang dipercaya sebagai nyepui di Satgas, kami bermohon sekali lagi jangan sampai kasus yang sudah terjadi ini terulang kembali. Monggo benar-benar kita kolaborasi antara MBG, monggo Pak Dita nanti lebih proaktif laporan dengan Pak Ketahanan Pangan, Pak Kesehatan ya. Setiap ada kejadian apapun, bila perlu tadi disampaikan Pak Bupati, sebulan sekali nanti kita adakan rapat koordinasi. Mungkin tidak panjang lebar karena nanti Pak Menteri mau menyampaikan banyak hal, termasuk walaupun kunjungannya ke kita bukan kunjungan untuk memberi apresiasi, tapi insya Allah ada yang ditinggalkan Bapak Menteri untuk kita. Itu Pak Menteri. Jadi yang saya sampaikan, apabila ada tutur kata dan sesuatu yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebenarnya.
boleh kami laporkan Pak Menteri bahwa sedikit sekarang di Grobogan jumlah anak yang sudah menerima penerima manfaat sudah 232.744. Jumlah 3B 28.559. Jadi total sudah mencapai 301.670 jumlah penerimaan manfaat. Nah, untuk dapur yang sudah beroperasi sebanyak 107 dari 128 yang terverifikasi. Untuk jumlah totalnya nanti Grobogan kuotanya 150. Nah, sedikit mungkin kami tambahkan untuk kejadian kemarin Pak Menteri, dari dapur Aji Food Jalan Gubuk Kedung Jati, SPBK Sami Aji Food, itu jumlah penerima manfaatnya 2.904, yang terdampak kemarin 803. Yang terdampak dinyatakan sembuh 688. Jadi sekarang termasuk yang Pak Menteri tadi kita bersama di rumah sakit umum tinggal 13. Insya Allah hari ini bisa dipulangkan semua setelah maghrib, karena orang Jawa katanya Selasa harus dari maghrib pulang dari rumah sakit. Yang disampaikan, apabila ada tutur kata yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebetulnya. Akhirul kalam, wa ma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.